Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isamullah dari kelas Paralel 3. NPM saya 41182191190072. Dosen pengampu saya Yunita Lesmana Siregar MPD. Mata kuliah P3D Universitas Islam 45 Bekasi. Saya ingin memaparkan tema saya ingin memaparkan perkembangan kreativitas peserta didik. Yang pertama itu ciri-ciri pribadi kreatif. Biasanya anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas dan menyukai kegemaran dan keaktivitas yang kreatif. Anak remaja kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Mereka lebih berani mengambil resiko, tetapi dengan perhitungan dari anak-anak pada umumnya. Orang yang inovatif berani berbeda, menonjol, membuat kejutan, atau menyimpan dari tradisi. Siswa berbakat kreatif biasanya mempunyai rasa humor yang tinggi, dapat melihat masalah dan dari berbagai sudut pandang, dan memiliki kemampuan untuk bermain dan ide, konsep, dan kemungkinan yang dihayalkan. Ada dua pertanyaan. Bagaimana pandangan Indonesia tentang ciri-ciri pribadi kreatif dan ciri-ciri yang diinginkan oleh pendidik pada anak? Ada 5, yaitu imajinatif, mempunyai prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam berpikir atau melit. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri tersebut dengan peringkat ciri siswa yang paling diinginkan oleh guru sekolah dasar dan guru menengah. Ada 5, yaitu penuh energi, mempunyai prakarsa, percaya diri kepada siapapun, sopan kepada guru atau orang tua. 5, rajin. Yang kedua itu selanjutnya perkembangan kreativitas anak. Beberapa faktor berpengaruh terhadap variasi tersebut, diantaranya jenis kelamin. Yang kedua, status sosial ekonomis. Yang ketiga, posisi urutan kelahiran. 4, ukuran besar anggota keluarganya. 5, lingkungan kota versus desa dan intelijensi. Oke, yang pertama itu anak-anak lelaki menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi daripada perempuan, terutama di masa perkembangannya. Anak lelaki mendapat kesempatan lebih banyak daripada anak perempuan untuk hidup mandiri, lebih mendapat kesempatan resiko, mendapat kesempatan orang tua dan guru berinisiatif dan menampilkan keasliannya. Yang kedua, anak-anak berlatar belakang sosial ekonomis lebih tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak-anak berlatar belakang rendah. Kontrol orang tua yang berdemokrasi dapat melihat kemampuan kreatif dengan dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak daripada anak untuk mengekspresikan individualisnya dan mengejar minat dan keaktifan menurut pilihannya sendiri. Yang ketiga, bahwa anak posisi kelahiran berbeda menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda. Anak yang tengah dan anak yang busuk kemungkinan lebih kreatif daripada anak yang sulung. Kenapa? Karena anak yang sulung cenderung mendapat tekanan lebih besar untuk memenuhi harapan orang tua daripada anak berikutnya, sehingga mereka lebih dikehendaki sebagai konformis daripada pencetus ide. Yang keempat, anak-anak dari keluarga kecil cenderung lebih kreatif daripada anak dari keluarga besar. Hal ini disebabkan oleh pengasuhnya dalam keluarga besar menuntut sikap yang lebih otoriter guna bisa mengendalikan anak yang banyak itu. Perlakuan yang otoriter cenderung menghambat perkembangan kreativitas, sehingga anak dari keluarga kecil cenderung mendapat lebih banyak perlakuan yang demokratis. Yang kelima, anak-anak dari lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak-anak dari lingkungan desa, sehingga yang pertama lebih banyak mendapat lingkungan yang lebih banyak memberikan stimulasi dan perkembangan kreativitas. Yang ketiga itu selanjutnya peran guru dalam pengembangan kreativitas anak. Selama di sekolah, guru mempunyai peran penting terhadap penyesuaian emosional dan sosial anak dan terhadap perkembangan kepribadiannya. Sehingga dengan perkembangan intelektual,
pada semua jenjang pendidikan, guru merupakan kunci kegiatan belajar siswa yang berhasil guna efektif, terutama pada tingkat sekolah dasar. Hal ini mudah dipahami karena di sekolah dasar umum seluruh pelajar dipegang oleh guru kelas, kecuali mungkin untuk pelajaran seperti agama, olahraga, dan kesenian yang menuntut keterampilan khusus dari guru-gurunya masing-masing. Apakah implikasi bagi guru anak berbakat? Implikasi tersebut disimpulkan oleh Bradford and Rajuli. Ada 8 poin. Pertama-tama guru perlu memahami diri sendiri, karena anak yang belajar tidak hanya dipegang oleh apa yang dilakukan guru, tetapi juga guru harus melakukannya atau mencontohkannya lebih baik. Yang kedua, di samping memahami diri sendiri, guru-guru perlu memiliki pengertian tentang keberbakatannya masing-masing untuk mengajar yang lebih kreatif dan efisien. Yang ketiga, setelah anak berbakat diidentifikasi, guru hendaknya mengusahakan suatu lingkungan belajar sesuai dengan perkembangan dan unggul dari kemampuan anak. Guru anak berbakat lebih banyak memberikan tantangan daripada tekanan. Yang kelima, guru anak berbakat lebih hanya memperhatikan produk dan hasil belajar siswa, tetapi lebih banyak prosesnya. Guru anak berbakat lebih baik memberikan umpan balik daripada menilainya saja. Guru anak berbakat harus menyediakan beberapa alternatif strategi pembelajaran yang efisien. Guru hendaknya dapat menciptakan suasana di dalam kelas yang menunjang rasa percaya diri anak, serta di mana anak merasa nyaman berani mengambil resiko dalam menentukan pendapat dan keputusannya. Yang terakhir, kendala dalam perkembangan kreativitas anak. Kreativitas merupakan faktor penentu keberbakatan di samping tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Namun, Amabella mengatakan bahwa lingkungan yang menghambat dapat merusak motivasi anak. Betapa kuat pun dan dengan demikian mematikan kreativitas anak. Contoh yang menunjukkan bahwa jiwa berpikir dan belajar dipaksakan karena lingkungan yang amat membatasi minat dan motivasi interaksi yang rusak. Apapun kendala-kendala yang dipengaruhi perkembangan kreativitas anak itu, ada 3 poin. Yang pertama, kendala dari sosial. Apapun yang harus dilakukan pendidik, jawabannya ia bahwa seorang pendidik harus bertindak secara seimbang. Anak memberikan pengendalian sehingga mereka merasa aman dalam lingkungan dan stabil dan handal. Tetapi tidak demikian bahwa mereka merasa seakan-akan apapun yang mereka lakukan adalah karena diharuskan. Yang kedua, poin kedua, kendala dari rumah. Tidak jarang karena keinginan orang tua membantu anak berprestasi sebaik mungkin, mereka mendorong anak dalam bidang-bidang yang tidak diminati, sehingga akibatnya meskipun anak berprestasi cukup lebih menurut ukuran standar, mencapai nilai tertinggi, mendapat penghargaan, tetapi mereka tidak menyukai kegiatan tersebut sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang betul-betul kreatif. Kendala yang terakhir itu kendala dari sekolah, yaitu ada dua kendala. Yang pertama itu tidak tersedia sarana prasarana yang memadai untuk perkembangan kreativitas anak-anak. Terus solusinya, anak menyediakan atau menyiapkan sarana prasarana lebih yang lengkap untuk menunjang perkembangan kreativitas anak. Sarana ini bisa didapat dengan cara menggunakan dana BOS dan BOP, juga dengan cara mengajukan pengajuan ke dinas terkait, dalam hal ini dinas olahraga. Minatnya, variasi perkembangan dari guru saat mengajar yang menunjang perkembangan kreativitas anak. Solusinya, memperbanyak pengiriman guru untuk mengikuti berbagai pelatihan untuk menunjang proses perkembangan kreativitas anak. Perihal ini bisa dilakukan dengan membantu sekolah atau juga mandiri. Sekian dari paparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah yang dapat saya sampaikan dari perkembangan